Abi? Setiap tahun pasti kesini dia. Ah, betul. Saya di Baruna sujari macam saudara begitu. Have we met before? Seingat saya tidak, Ade. Ade pernah ke Papua kah? You just speak funny. Siu. Can you still speak English? Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Kata Per Kata. Bahasa Malaydes semakin hancur karena bahasa Inggris lebih dibanggakan. Kita tahu kan guys ya, selama ini kalau orang-orang Malaydes ini kan selalu mengatakan ya, bahasa Melayu itu ditutur oleh 300 juta orang ya kan. Bahkan ada juga nih ya profesor mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Banyak dari mereka juga mengatakan bahasa Indonesia itu dicuri dari bahasa Melayu ya kan. Pokoknya macam-macam lah yang mereka bilang ke kita, ya kan. Tapi kan di sini ada hal yang aneh, yang sangat aneh menurut saya, ya. Mungkin setuju juga teman-teman apa yang saya bilang ini. Mereka ini kan gembar-gembor bahasa Melayu itu ditutur oleh 300 juta orang. Tapi kenapa banyak di antara mereka orang-orang Malaydes ini justru tidak bisa berbicara bahasa Melayu? Ya kan? Kenapa? Banyak orang-orang Malaydes ini sepertinya tidak menghargai bahasa Melayu tersebut. Ini kenapa? Teman-teman juga tahu kan bahasa mereka itu dicampur-campur oleh bahasa Inggris ya, bahasa rojak. Kalau bahasa Indonesia kan nggak seperti itu. Bahasa Indonesia ya ini, saya yang bicara ini. Kalau kita sesama orang Indonesia akan selalu berbicara ya seperti ini. Kecuali kalau kita sama di daerah kita, di kampung kita, ya kita akan berbicara dengan bahasa daerah kita. Tetapi kalau kita sesama orang Indonesia yang beda suku, ya kan pastinya kita akan berbicara seperti ini, ya seperti saya ini. Nggak akan kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Enggak, kita enggak seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya guys, langsung saja ya kita tonton videonya, video channel Kata Per Kata. Namun guys ya, jangan lupa nanti teman-teman kunjungi ya channel Kata Per Kata. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel Kata Per Kata. Abi? Setiap tahun pasti kesini dia. Ah, betul. Saya di Baruna sujari macam saudara begitu. Have we met before? Seingat saya tidak, Ade. Ade pernah ke Papua kah? You just speak funny. Siu. Can you still speak English? Ade, saya pakai bahasa Inggris tuh kalau di Amerika sana. Di sini saya pakai bahasa Indonesia yang seperti begini saja. Lahir besar di Papua jadi, Ade. Yuk, Happy, ikut paddling sama kita. No, thank you. It's fine. I just stay here. Aduh, Ade, kenapa pakai bahasa Inggris terus? Ini kan Indonesia tuh. Tapi bisa bahasa Inggris itu penting. Tapi kalau sesama kita juga pakai bahasa Inggris, kita bisa lupa bahasa sendiri. Nah, betul itu guys. Iya, Betul itu ya. guys. Kamu benar sekali. Aku ikutin kalian dari pinggir sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat Kata Per Kata. Cuplikan sebuah film yang telah kita saksikan, menggambarkan suatu identitas jati diri bangsa dan negara Indonesia. Ya. Yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia jika berada di negara Indonesia. Bahasa Indonesia, sejak usia dini, para putra-putri Indonesia sudah diajarkan untuk mencintai bahasa kenegaraannya, dalam bentuk bahasa percakapan sehari-hari. Betul. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jadi, tidaklah heran, jika banyak warga asing ingin mempelajari bahasa Indonesia. Karena status bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan bila berada di negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa Malaydes, yang mereka anggap sebagai bahasa Melayu? Yang katanya akan mereka jadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Dan bagaimana mungkin
Bahasa Malaides bisa menjadi bahasa kedua ASEAN, sedangkan masyarakat Malaides itu sendiri tidaklah menggunakan bahasanya dengan baik dan benar ketika bertutur kata. Ya, betul. Bahasa Malaides dalam penggunaannya selalu dikesampingkan oleh masyarakat Malaides itu sendiri, yang seolah-olah dipandang rendah oleh masyarakat Malaides itu sendiri. Sehingga masyarakat Malaides lebih merasa bangga jika mereka mampu menggunakan bahasa Inggris. Bahkan bahasa Malaides, yang mereka anggap sebagai bahasa Melayu itu, selalu mereka campur adukan dengan bahasa Inggris, ketika mereka berbicara. Mau itu sesama etnis Melayu, maupun dengan warga asing yang datang berkunjung ke negara Malaides. Ya, betul. Karena semua itu mereka lakukan bertujuan untuk memberikan suatu kesan bahwa, jikalau mereka itu adalah orang-orang yang terpelajar. Aki pintar gitu. Keindahan bahasa Melayu telah musnah akibat pengaruh-pengaruh luar, baik dari segi pertuturan, ayat, istilah maupun bahasa itu sendiri. Kerosakan penggunaan bahasa Melayu yang paling teruk jelas ditunjukkan oleh golongan remaja dengan digunakannya bahasa rojak. Keadaan ini akan membawa kesan yang serius terhadap kedaulatan bahasa Melayu jika tidak ditangani dengan segera. Sudah pasti keindahan bahasa Melayu akan musnah. Penggunaan bahasa rojak di Malaysia merupakan satu topik kontroversi oleh sebab para pengkaji bahasa menganggapnya sebagai penggunaan bahasa yang tidak betul dan mungkin menimbulkan krisis dalam pembelajaran bahasa. Mereka bimbang bahawa siswa-siswi akan kekurangan kemahiran menulis dan bertutur sekiranya amalan ini terus berlaku. Ironinya, sebahagian pengguna bahasa rojak malah berasa bangga dengan bahasa rojak ini, supaya kelihatan terpelajar. Padahal faktanya kebanyakan penutur bahasa rojak ini biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dalam persekitaran berbahasa yang sebenar. Masalah pengguna bahasa rojak berkaitan dengan masalah kejiwaan. Antaranya termasuklah kurang rasa hormat dan bangga akan bahasa sendiri kerana salah sangka tentang nilai bahasa. Ini bagi saya menunjukkan kelemahannya. Nak menggunakan bahasa Inggeris dengan baik, tidak ada upaya. Nak menggunakan bahasa Melayu dengan baik itu dia tidak ada upaya. Yang baik sudah tentulah dia akan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Dan apabila dia berbicara dalam bahasa Inggeris, dia akan menggunakan sepenuhnya bahasa Inggeris. Tidak berlaku campur aduk situ. Dia menguasai dua bahasa ini. Katanya kalau seorang itu tidak menguasai bahasa, dia akan mencampur adukkan. Okey, maksudnya tak dua-dua tu lemah, jadi dia campur adukkan. Kan kita kan kalau cakap bahasa Inggeris kan, kita tak yakin, kita akan campur aduk dengan bahasa Melayu. Semangat cintakan bahasa Melayu patut diterapkan kepada generasi muda kerana mereka bakal meneruskan agenda negara dan memelihara warisan bangsa. Ini boleh dilakukan dengan bertutur dalam bahasa Melayu tulen dalam satu ayat tanpa campuran bahasa lain. Bahasa Inggeris dan juga bahasa kebangsaan kita memang penting. Seelok-eloknya kita sekiranya menggunakan bahasa kebangsaan, gunakanlah sepenuhnya. Kalau menggunakan bahasa Inggeris, gunakanlah sepenuhnya. Semua pihak sebenarnya mampu melakukan sesuatu atau merancang pelbagai program bagi memartabatkan bahasa Melayu, terutama dalam kalangan pemimpin dalam sesebuah jabatan atau syarikat. Pihak sekolah juga boleh melaksanakan pelbagai program berkaitan bahasa Melayu. Jika bukan kita, siapalah lagi yang boleh mengangkat bahasa kebangsaan agar tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan Jangan kita, sampai siapalah hilang lagi. identiti negara serta jati diri rakyat Malaysia. Dan langkah yang paling konkret ialah bermula dengan diri kita sendiri. Mulai kurangkan atau hentikan penggunaan bahasa rojak sama sekali. Selepas itu, tegurlah jika rakan anda menggunakannya. Jika perkara bahasa rojak ini tidak ditangani segera, jangan hairan jika di masa hadapan bahasa kebangsaan Melayu hanya akan menjadi sejarah. Saya mudah saja. Selagi bahasa Melayu tidak diberikan nilai ekonominya, selagi bahasa Melayu tidak diangkat darjatnya, betul-betul sebagai bahasa kebangsaan, selagi itulah kita akan ada masalah. Aku ada pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya pelajaran ini wajib sampai kelas 9. Tetapi karena aku sangat menikmatinya, aku lanjut itu sampai kelas 12. Nah, pada kelas 12, aku dapat nilai tertinggi dalam bahasa Indonesia di sekolah aku. Jadi karena itu, aku memutuskan untuk melanjutkan itu sebagai major aku di kuliah. Itu tadi guys ya, bahasa Melayunya Malaides di sana.
Bisa-bisanya mereka mencampur bahasa Melayu dengan Inggris ya. Masa bahasanya seperti itu yang katanya ditutur oleh 300 juta orang itu. Iya kan? Kita orang Indonesia nggak kayak gitu bahasanya. Iya kan? Bahasa kita ya seperti ini nih. Seperti saya lagi ngomong ini. Ini bahasa kita. Ya kan? Dan lucunya tadi itu apa namanya? Berita dari Malaides tadi itu mengatakan kalau bisa janganlah berbicara menggunakan bahasa rojak, tegurlah teman Anda jika teman Anda itu menggunakan bahasa rojak. Nggak taunya di parlemennya, di DPR-nya Malaides malah mereka memberi contoh juga, guys. Seperti ini videonya, guys. It's too late. Sebelum kita cakap terima kasih kepada tuanku, is that wrong? This is not wrong, but not the right time. Now, I leave it to you. Now saya akan buat keputusan. By convention, the record doesn't show that. Remember, the world is watching. The world is watching you, Tan Sri. Silakan Pak Tan Sri. Itu. Kayak gitu. Parlemennya aja seperti itu bahasanya, guys. Ya kan, gimana rakyatnya? Ya pastinya sama lah, ikut-ikutan ya kan. Atau jangan-jangan parlemennya ini yang ikut-ikutan rakyatnya. Orang-orang yang pintar ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.